Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Alhamdulillahilladzi an'amana hadha bi ni'matil Islam. Walhamdulillahi الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dengan jari kita, kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan alat penghitung secanggih apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat kedua dari surat Al-Fatihah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memuji dirinya sendiri sebagai Tuhan semesta alam dengan tujuan agar kita tahu bagaimana cara memuji Allah, agar kita mengetahui demikianlah cara memuji Allah, yaitu dengan senantiasa kita mengucapkan hamdalah, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada perkara yang menyenangkan beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Apabila ada perkara yang membuat beliau tidak suka, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka bersyukurlah dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kondisi kita. Kemudian ikhwas sekalian, senantiasa kita haturkan salawat serta salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Nah, ikhwas sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok ajaran Islam. Setelah dalam beberapa bulan kita membahas secara global tentang 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, mulailah kita masuk pembahasan secara rinci dimulai dari sebelum Ramadan, yaitu tentang ma'rifatullah. Kita sudah jelaskan secara rinci. Masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil.
Ya, dan kita sudah menjelaskan yang pertama adalah rukun Islam, ya, disertai dengan dalil-dalilnya. Masuk ke dalam martabah yang kedua, tingkatan yang kedua, ala wa huwa al-iman. Ya, al-iman, di mana penulis kitab ini mengatakan al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian wa arkanuhu sittah. Iman memiliki 6 rukun, ya, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, juga beriman dengan, ya, takdir baik dan buruk. Nah, dan kita sudah menjelaskan 2 hal. Ala wa huwa al-imanu billah wa bil malaika. Iman billah dan iman kepada malaikat, ya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian masuk ke dalam rukun iman yang ketiga, wa hiya al-imanu bi kutubihi. Beriman dengan Alkitab atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, wa hiyal kutubul lati anzalaha Allah 'ala ar-rusul li hidayatil bashar. Yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, kepada para rasul untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Ya. Kita beriman dengan kitab, maksudnya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul untuk, ya, menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, nu'minu bi annaha kalamullahi haqiqatan. Kita beriman bahwa kitab-kitab tersebut adalah firman Allah secara hakikat, nyata, ya. Dan ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ya. Sempat terjadi, ya, sebuah fitnah dan ujian di zaman Khalifatul Ma'mun, ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ya, dan keyakinan ini disebarluaskan permasalahannya itu, ya. Sehingga seluruh ulama diminta untuk meyakini hal tersebut. Namun alhamdulillah, ya, Al-Imam Ahmad tetap menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah wa laysa makhluk. Ya, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Nah, ini nu'minu bima samallahu minha wa ma lam yusammi. Kita beriman dengan kitab-kitab Allah yang Allah namakan dan yang tidak Allah namakan tentunya. Ya, yang Allah namakan ada At-Taurat, ada Al-Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Ya. Kemudian juga ada Suhuf Ibrahim dan Musa. Kita beriman dengannya. Dan juga kita beriman dengan yang Allah turunkan dan tidak diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Dari sini kita mengetahui Allah menurunkan banyak Al-Qur'an atau banyak kitab-kitab, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 6, gitu. Yaitu Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf dari Ibrahim, juga Suhuf Musa. 6.
Fal imanu bil kutubis sabiqah yakunu imanan mujmalan. Ini harus diperhatikan. Beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan atau kitab-kitab yang sebelum Al-Quran adalah keimanan secara global. Bahwasanya kitab-kitab sebelumnya Allah turunkan. Ya. Kemudian apa? Maksudnya di sini, adapun secara rinci, maka itu hanya khusus kepada Al-Quran. Ya, yang kita harus meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ini yang perlu kita yakini, Bapak. Merupakan bagian dari beriman kepada kitab. Yang pertama jelas kita mengimani Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, kemudian Al-Quran. Tapi selanjutnya keimanan kepada Taurat, Injil, Zabur harus diiringi bahwasanya kitab-kitab tersebut yang ada sekarang pada umat-umat ya, selain Islam itu sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka. Ya, ini yang harus kita yakini. Ya, makanya Al-Quran menutup dan menyempurnakan mereka. Ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya tentunya. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan dan ini musyahad, ini terbukti bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada yang sama persis. Ya, mungkin pernah terjadi ada perlombaan menghafal Injil. Ya, ada seseorang yang sudah ngelotok tuh Injil, sudah hafal di luar kepala, tapi mengikuti perlombaan tersebut kalah. Padahal dia sudah hafal. Ternyata yang diperlombakan di dalam perlombaan tersebut bukan Injil yang dia hafal. Ya, maka berbeda-beda, Pak. Ya, ini yang harus kita yakini bahwa Taurat, Injil dan Zabur yang ada sekarang ini sudah dirubah. Kemudian kita imani bahwasanya Allah menjaga Al-Quran. Ya, maka kita iman secara terperinci apa yang ada di dalam Al-Quran dan bahwasanya Al-Quran Allah jaga ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Nah, wa anzala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa unzila ala nabiyyina Muhammad, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Dan ini merupakan mukjizat terbesar beliau, merupakan keistimewaan beliau, Allah turunkan Al-Quran. Faman jahada ayatan aw harfan min hurufiha fahuwa kafirun murtaddun anil Islam. Barang siapa yang mengingkari satu ayat saja atau apa? Satu huruf saja, maka dia disebut sebagai kafir, keluar dari Islam. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Tidak boleh bagi kita mengingkari satu ayat saja di dalam Al-Quran, ya, atau satu huruf saja di dalam Al-Quran. Wa kadzalika man amana bi ba'dil Qur'an wa kafara bi ba'din fahuwa kufrun. Demikian pula apabila seseorang beriman hanya kepada sebagian Al-Quran tapi tidak beriman kepada sebagian yang lain, maka orang ini disebut kufur, ya, keluar dari Islam. Ya. Bahkan apabila orang mengatakan ya beriman hanya pada sebagian kitab dan tidak beriman kepada kitab yang lain, itu pun dianggap kafir. Saya beriman kepada Al-Quran, tapi saya nggak beriman kepada Injil, Taurat atau Zabur. Maka orang ini pun dianggap kufur. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan di alam Al-Quran bahwa ini adalah kitab-kitab Allah. Memang yang tidak kita imani adalah bahwasanya kitab yang ada sekarang ini adalah benar-benar ya murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Ya, karena kita yakini bahwa kitab-kitab yang ada sekarang sudah dirubah oleh mereka. Maka wajib beriman secara global ya, kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan
ya kepada para rasulnya. 6. Ya. Di antara dalilnya jelas ketika Allah menurunkan Zabur dalam surat An-Nisa ayat 163, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui ikhwas sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana ya mayoritas ulama mengatakan, Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Ya. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, Allah turunkan yang pertama secara satu jumlah wahidah, satu Al-Quran penuh kepada ke Lauhul Mahfud. Ya, kemudian Allah turunkan ke langit dunia, ila sama'id dunia. Itu fase penurunan Al-Quran. Baru yang ketiga Allah turunkan kepada Rasul secara berangsur-angsur. Dan ini untuk apa? Litasbiti qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati Rasulullah, untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Nah, itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Allah turunkan Taurat langsung. Ketika Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan Taurat langsung semuanya. Demikian pula dengan Injil, demikian pula dengan Zabur. Ya, inilah yang membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk apa? Tentunya untuk menguatkan dakwah beliau, ya, untuk menguatkan hati beliau. Nah, hadza huwa al-imanu bi kutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, secara mujmalan, secara global. Nah, selanjutnya rukun iman yang keempat, al-imanu bi rusulihi. Al-imanu bir rusul, ya, merupakan bagian dari rukun iman yang keempat. Wa huwa al-imanu bir rusul jami'uhum min awwalihim ila akhirihim, yaitu beriman dengan para rasul semuanya, Pak, tanpa terkecuali, dari awal rasul pertama sampai rasul terakhir. Rasul pertama sinten, Pak? Nabi Nuh alaihi salam. Terakhir ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua rasul kita imani, baik yang Allah berikan nama di dalam Al-Qur'an atau yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan nama-nama nabi di dalam Al-Quran ada berapa, Pak? 25 nabi. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Karena 25 nabi ini 24-nya rasul, satu hanya seorang nabi. Sinten niku? Nabi Adam alaihissalam. Kalau beliau bukan rasul. Nah, kita imani semua itu. Dan juga kita mengimani yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahum rusulullahi haqqan ja'u birrisalati wa ballaghuha li umamihim. Dan kita mengimani mereka lah para rasul yang hak, datang dengan risalah dan disampaikan kepada umat-umatnya. Ya, disampaikan kepada umat-umatnya. Ini yang kita yakini. Ya. Jangan sampai meyakini seperti orang-orang Yahudi yang memiliki keyakinan jelek terhadap para rasul, ya, yang memiliki keyakinan jelek terhadap para rasul. Na'udzubillah. Ya, kita yakini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para Rasulullah yang hak, yang telah menyampaikan risalah dan menyampaikannya kepada umatnya. Kalau orang Yahudi tidak, Pak. Ya, kalau ada Rasul nggak sesuai dengan keinginan mereka, mereka fitnah, mereka bunuh dan lain sebagainya. Makanya kesalahan dan dosa terbesar orang-orang Yahudi adalah wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq.
mereka membunuh para nabi tanpa hak tentunya. Padahal ikhwas sekalian, harus kita yakini manusia itu bertingkat-tingkat dan derajat paling tinggi adalah para anbiya war rasul. Tingkatan manusia paling utama, paling atas adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Maka harus kita hormati dan kita muliakan mereka. Adapun orang Yahudi, mereka menuduh Nabi Zakaria berzina dengan Maryam sehingga lahirlah Nabi Isa, naudzubillah. Begitu Isa membela dirinya dengan mengatakan inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah, di saat bayi mengatakan demikian. Namun begitu Nabi Isa sudah menjadi dewasa dan tidak memerangi musuh-musuhnya, hanya berdakwah tauhid, Yahudi kembali menebarkan fitnah, sehingga bisa ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini orang-orang Yahudi. Kebengisan mereka dan kekejaman mereka sampai pada tingkat membunuh para nabi, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi mereka ini benar-benar gulu, berlebih-lebihan. Kalau ada nabi yang mereka hormati, maka mereka akan dibuatkan kuburan ketika mati. Dan ini menjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apa? Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kondisi kalau nabi yang mereka sukai. Tapi nabi yang tidak disukai maka dibunuh, naudzubillah. Mereka bunuh. Inilah tingkatan bagaimana bengisnya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kalau seandainya cuma anak-anak Palestina mereka bunuh, biasa bagaimana? Nabi aja kita bunuh, apalagi cuma anak-anak. Nah inilah orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Baik. Maka ikhwas sekalian, kita imani seluruh nabi, tidak membedakan antara nabi satu dengan yang lainnya. Faman kafara bi nabiyyin wahidin fahuwa kafirun bi jami'ir rusul. Siapa yang kufur terhadap satu nabi saja, dengan kufur terhadap satu nabi saja, maka dianggap kufur kepada seluruh nabi. Dengan kufur kepada satu nabi dianggap kufur kepada seluruh nabi. Dan dalilnya banyak. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Juga di dalam Asy-Syu'ara ayat 105 dan ayat-ayat yang lain. Lihat. Fal kufru bi nabiyyin wahid aw bi rusulin kufrun bil jami'. Mengkafiri atau mengingkari satu nabi dan rasul maka mengingkari seluruhnya. Ketika Allah berfirman, "Kadzdzabat qaumun Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Dakwah beliau siang dan malam. Tapi begitu berceramah, pasti mereka orang-orang kafir akan menutupi telinga mereka, naudzubillah. Tapi Allah mengatakan apa? Kaum Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan cuma Nabi Nuh. Dan ini dalil bahwasanya ketika kita mendustakan seorang rasul saja, maka dianggap mendustakan seluruh rasul. Sebagaimana kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, maka seluruh rasul dianggap didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh. Fatakdibuhum linuhin sara takdiban li baqiyatil mursalin. Maka mendustakan Nabi Nuh menjadi kedustaan bagi seluruh rasul. Wa kadzalika man kafara bi Isa wa Muhammad kal yahud. Demikian pula seperti orang Yahudi yang mendustakan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, mereka kafir, Pak. Tidak ada kata yang tepat bagi orang-orang Yahudi kecuali apa? Kufur.
Ya, jangan sampai ada orang mengatakan ini sama-sama agama yang turun dari langit, monggo kita satukan, penyatuan agama dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ya, ketika mereka kufur terhadap Rasulullah, mereka dianggap kafir. Apalagi mereka kufur kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Ya. Demikian pula dengan orang Nasara, dianggap kufur. Kenapa kufur? Karena mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebut sebagai orang kafir. Maka harus bagi kita beriman kepada para rasul, semuanya yang disebut namanya ataupun tidak. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang orang Nasara, apakah orang Islam beriman dengan Tuhan Yesus? Bukan dengan Tuhan Yesus, tapi kita mengimani bahwa Nabi Isa sebagai Nabiullah alaihissalam, ya, yang Allah utus kepada Bani Israel. Ya. Nah, ini yang harus kita yakini, bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul, bukan seorang Tuhan. Ya. Lihatlah dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya, wahai kaumku, jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa. Ya, karena saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa Rasuluhu. Naam, ikhwas kalian, itu. Ini terkait iman kepada para rasul, dan kita juga mengimani sebagai manusia pun, bagaimana manusia pun bertingkat-tingkat, maka para nabi pun demikian. Ya, para nabi pun demikian. Tentunya nabi yang paling utama dan memiliki keistimewaan tertinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain misalnya. Ya, di antaranya beliau akan memberikan syafaatul uzma. Ya, di antaranya beliau adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan lain sebagainya. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul. Ya. Kemudian apa? Beliau disebut dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah. Kalimat al-khullah atau khalil itu adalah tingkatan tertinggi dalam rasa cinta. Tingkatan tertinggi dalam mahabbah cinta adalah khalil. Ya, maka Nabi Rasulullah Muhammad adalah khalilullah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim sebagai khalilullah. Kemudian juga kita harus meyakini bahwa di antara para nabi Allah pilih yang terbaik, yaitu ulul azmi. Ya, yang terdiri dari lima rasul atau 5 nabi, yaitu Nabiullah Muhammad, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Ibrahim, dan Nabi Nuh, yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, ya, dengan ujian yang berat. Ini ulul azmi minar rasul. Makanya Rasul diminta apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul. Ya, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi. Ya, ini keimanan kita dengan Nabi dan Rasul. Ya, dan harus juga kita imani semua Nabi dan Rasul itu tidak ada yang melakukan kesyirikan pada saat belum diangkat menjadi Nabi. Kita juga harus mengimani dan meyakini para Nabi dan Rasul semuanya adalah anak yang sah, tidak ada yang lahir dari hasil perzinaan. Ini ya. Rasulullah Muhammad, padahal kita tahu pernikahan di masa Quraisy adalah pernikahan yang rusak. Ya, ada ya, seorang wanita misalnya ya, berzina dengan 10 orang, kemudian ketika hamil tinggal milih mana yang mau jadi suaminya. Demikian pernikahan di masa Quraisy. Ya, di masa Quraisy. Tapi Rasulullah tidak hadir dengan pernikahan seperti itu. Semuanya dari mulai Nabi Ismail sampai Rasulullah terlahir dengan pernikahan yang sah.
Ini yang harus kita yakini terhadap Rasulullah dan juga nabi-nabi yang lain. Jadi tidak ada yang namanya Rasul itu adalah anak zina, na'udzubillah. Ya, ini yang harus kita yakini. Kemudian apa? Tidak ada para Rasul itu yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Rasulullah hidup dalam kondisi umat yang menyembah banyak berhala, tapi beliau sama sekali tidak pernah bersujud kepada berhala. Rasulullah hidup di masa jahiliyah yang rusak. Khamar yang terbiasa mereka minum itu tidak pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah karena Allah menjaganya dari kecil. Kan kita tahu ketika Rasul masih kecil, ya, kemudian apa? Diasuh oleh ya Suwaibah al-Aslamiyah kalau tidak salah. Terjadilah apa? Pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mensucikan hati Rasulullah dengan air Zam-Zam dan lain sebagainya. Ya, Allah sudah menjaga Rasulullah dari kecil. Maka tidak akan mungkin terjadi hal yang buruk atau akhlak yang buruk yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan ini diakui oleh semua orang-orang Quraisy. Ya, ketika Rasul mengatakan, apakah kalian percaya kalau seandainya ya di belakang gunung ini ada musuh yang menyerang kalian? Apa jawaban orang-orang Quraisy? Mana roka kadiban. Kami nggak pernah lihat kamu dusta. Semua akhlak buruk tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ya, maka ini ikhwas sekalian, para nabi dan rasul bukan dalam kondisi tersesat. Ya, tidak ada nabi dan rasul yang dalam kondisi musyrik, tidak ada. Allah mengatakan wa wajadaka dolan fahada. Ya, kami dapati engkau Muhammad tersesat, kemudian Allah beri petunjuk. Ada yang mengartikan dulu Muhammad itu tersesat. Dulu Muhammad itu orang yang tersesat, naudzubillah. Ya, tersesat di sini bukan tersesat dari sisi ya keyakinannya, tidak. Nabi Muhammad pernah tersesat di jalan. Ya, salah jalan, betul, tapi bukan berarti Rasulullah itu pernah tersesat dalam keyakinannya, naudzubillah. Karena ada seorang ustadz mengatakan demikian, tidak. Ya, ini yang harus diyakini oleh kita. Nah, maka Nabi dan Rasul tidak ada yang melakukan kesyirikan. Kekasih Allah yang lain, Nabi Allah Ibrahim, sebagian salah mengartikan ketika Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini bintang, ini Tuhan saya. Ini bulan, ini Tuhan saya. Ini matahari lebih besar, ini Tuhan saya. Ya. Sebagian mengatakan Nabi Ibrahim lagi cari Tuhan. Ya, maka kita katakan tidak mungkin terjadi Nabi itu ya melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Yaitu Nabi Ibrahim ya singgah di satu kaum ya yang menyembah benda-benda langit. Ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Maka Ibrahim berusaha mematahkan mereka. Ya, dengan berpura-pura mengatakan ini Tuhan. Ya, dan bukan berarti Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim dari awal diangkat risalah. Ya, dari muda sudah diangkat menjadi seorang rasul, diilhamkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin terjadi kesyirikan pada Nabiullah Ibrahim. Padahal kita tahu keistimewaan Ibrahim apa? Imamul Muwahhidin. Ibrahim itu adalah pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Ya. Walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya. Maka ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ikhwan sekalian, maka tidak ada para nabi dan rasul yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam. Selanjutnya ikhwan sekalian, masuk ke dalam rukun iman yang kelima. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina bil yaumil akhir, yaitu engkau beriman dengan hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhir huwa ruknul khamis. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Wal yaumul akhir al muradu bihi yaumul qiyamah.
Hari akhir di sini maksud utamanya adalah hari kiamat. Karena itu adalah hari terakhir kan itu. Ini yang disebut dengan hari akhir. Li'annahu ba'dal yaumil awal, karena hari itu terjadi setelah hari pertama tentunya, yaitu hari dunia. Dunia, ya kalau kita lihat kan kehidupan kita ada di alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Ya. Kemudian dunia juga disebut dengan hari pertama, hari terakhirnya ada di alam akhirat. Nah, iman kepada hari akhir yaitu mencakup iman, ya, cakupan dari iman kepada hari akhir tentunya. Al-imanu bima ba'dal mauti min azabil qabri wa na'imihi. Iman kepada hari akhir cakupannya adalah yang pertama, beriman dengan peristiwa setelah mati. Ya, beriman dengan peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Ini yang harus kita imani. Ya. Orang ketika masuk ke dalam kuburan, maka yang pertama terjadi apa? Dia akan mengalami fitnah kubur. Napa niku fitnah kubur? Yaitu su'alul malakain. Fitnah kubur itu maksudnya adalah pertanyaan dua malaikat, Munkar, Nakir. Yang pertanyaannya hanya dikit, Pak. Ya, pertanyaannya hanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Dan orang yang beriman akan bisa menjawab. Ya, bisa menjawab, Rabbi Allah. Ya, agamaku Islam, nabiku adalah Muhammad. Ya, lalu pertanyaannya, bima arafta dzalika, dari mana kamu bisa tahu? Maka dia mengatakan, qara'tu kitaballahi fadaraitu wa alamtu. Aku membaca Al-Qur'an sehingga aku mengetahui hal tersebut. Nah, orang mukmin bisa menjawab insyaallah. Ya, adapun orang-orang yang memiliki keraguan-raguan dalam keimanannya, itu tidak bisa menjawab. Ya, orang-orang yang memiliki keraguan maksudnya adalah orang-orang munafik kan itu. Orang munafik itu yang lisannya mengatakan beriman tapi hatinya kufur. Orang munafik yang mengatakan beriman kepada Rasulullah tapi begitu bertemu dengan musuh-musuh Rasulullah, mereka mengatakan saya bersama kalian. Inilah orang-orang munafik. Maka orang munafik ketika ditanya oleh para malaikat, ya man rabbuka, ya nggak bisa jawab. Saya hanya mendengar manusia mengatakan demikian, udah. Saya nggak tahu siapa Tuhan saya. Ditanya tentang siapa Rasulmu, nggak bisa jawab. Apalagi ditanya tentang agama. Ini orang-orang munafik. Allah. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, pertanyaan ini ya, tentunya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah pertanyaan malaikat hanya untuk orang muslim atau orang mukmin dan munafik saja, ataukah orang-orang kafir juga ditanya? Ini terjadi perbedaan pendapat yang besar. Ya, sebagian mengatakan semuanya akan ditanya. Tapi tentunya orang-orang kafir nggak akan bisa menjawab. Kalau di dunia orang kafir ditanya siapa Tuhannya orang Islam, bisa jawab. Tapi begitu di kuburan semuanya tidak akan bisa menjawab. Ya, yang bisa menjawab adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Adapun orang munafik dan orang kafir maka tidak bisa menjawab. Nah, kemudian ikhwas sekalian, ya, setelah itu di alam kubur, bagian dari beriman kepada hari akhir, bahwa di alam kubur ada nikmat dan azab. Ini yang harus kita yakini. Ya, ada nikmat dan azab. Ya, maka keberadaan kita di sini ingat untuk mengingat alam akhirat. Ya, selalu saya katakan kajian itu tujuannya adalah untuk melupakan dunia kalau bisa.
ya, dan mengingat kampung akhirat. Makanya ya, ayo kita yakini di kuburan itu ada nikmat, ada azab. Ya. Yang dapat nikmat adalah orang-orang mukmin. Ya, meskipun tidak semua orang mukmin ya, artinya ada juga nanti orang yang beriman akan diazab. Ya, meskipun azabnya ini bisa jadi sebagai penggugur dosa dia. Ya, orang-orang yang beriman diazab di alam kubur, maka bisa jadi sebagai penggugur dosa dia. Begitu nanti dibangkitkan, dia sudah tidak memiliki dosa. Nah, orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya, dengan nikmat apa? Allah datangkan kasur dari surga, Allah pakaikan pakaian dari surga, Allah buka pintu surga, kemudian apa? Kuburan diluaskan sejauh mata memandang. Ya, lalu dia melihat tempatnya di surga. Orang yang dapat azab kubur, Allah berikan kasur dari neraka, pakaian dari neraka, kuburan disempitkan, pintu neraka dibuka, dan dia melihat tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Ini bagian dari azab kubur. Yang seperti ini tidak masuk di akal tentunya. Ya. Kalau jenengan buka lagi kuburan, ya kuburannya masih sama, nggak ada istilahnya kok katanya meluas, ini nggak meluas, ya itu. Kok katanya menyempit, ini nggak menyempit. Nah, sekali lagi Islam memandang akal adalah sesuatu yang diperhatikan akal itu, Pak. Tetapi ketika akal itu bertentangan dengan syariat, maka yang kita utamakan adalah syariat. Ya, Rasul dan Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwasanya di kuburan ada nikmat, ada adab, ya sudah. Rasul memerintahkan kita untuk berlindung dari adab kubur ketika kita tasyahud, ya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, cakupannya adalah kita beriman dengan ya setelah kematian. Ya, ya. Kemudian ya, juga beriman dengan apa yang akan terjadi setelah dibangkitkan. Dimulai dari tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, tiupan pertama menghancurkan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiupan yang kedua adalah menghidupkan kembali. Ya, semua manusia akan dibangkitkan kelak. Ya. Makanya ikhwas sekalian, alam kubur itu adalah alam penantian menuju ya kebangkitan. Ya. Oleh karena itu selain kita katakan bisa jadi kehidupan kita di kuburan lebih lama daripada kehidupan dunia. Ya, lebih lama daripada kehidupan dunia, karena kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Begitu terjadi kiamat, maka seluruh yang ada di alam kubur ya, akan dibangkitkan. Ya, bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ya, jangan dipikirkan bahwasanya bangkit kayak zombie, Ustadz. Nah, ini kan karena kita ikut film kan gitu. Ya, kita tahu. Ya, kita juga meyakini bahwasanya orang yang sudah dikubur dan sudah mati tidak akan mungkin dia balik lagi ke dunia. Ini yang sering saya sampaikan. Tidak ada keyakinan orang sudah mati ya kemudian balik lagi, karena sudah beda alam. Ya, bisa jadi memang mereka hidup tapi sudah berbeda alam, kehidupan yang nggak mungkin lagi balik ke dunia. Ya. Ini yang sering kita sampaikan. Makanya ketika Allah mengatakan ya, jangan kalian menyangka orang-orang yang mati syahid itu meninggal. Ya. Wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, itu. Mereka itu mati, enggak, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kehidupan mereka bisa balik ke dunia? Ya, datang kepada keluarganya? Tidak. Kalau kita meyakini ini ikhwas sekalian, maka yakin ya seyakin-yakinnya tidak ada istilahnya mayit 3 hari balik ke rumah kita. Ya,
Yakin seyakin-yakinnya hari ke-7 mayit tidak akan balik ke rumah kita. Ini yang harus kita yakini. Karena kalau kita masih meyakini ini, berarti keyakinan yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah ini. Baik. Kemudian akan dibangkitkan semua dalam kondisi telanjang semuanya. Tapi telanjang ini tidak diperhatikan. Makanya Aisyah ketika bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka akan saling melihat? Ya, maka kata Rasul, al-amru yauma idzin azim. Perkaranya pada saat itu lebih besar daripada memperhatikan yang lain. Mereka memikirkan diri sendiri selamat apa? Tidak, udah itu. Ya, dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai sendal. Dibangkitkan dalam kondisi tidak disunat, dibangkitkan dalam kondisi tidak memiliki harta, semua itu. Namun akhirnya mereka tentunya akan mendapatkan pakaian, yaitu pakaian dari kain kafan yang mereka pakai. Ya, karena semuanya atau mereka di hari kiamat tidak akan telanjang terus menerus. Ya, tetapi pada akhirnya mereka akan memakai pakaian. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Ini keistimewaan Nabiullah Ibrahim. Yang pertama kali memakai pakaian di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ya, para ulama mengatakan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan ini, karena beliau ketika dibakar di dalam api, beliau dilepas bajunya oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, sehingga dirubah dan mendapatkan pakaian yang pertama kali. Bahkan ini ya mengalahkan Rasulullah. Keistimewaan ini didapat Ibrahim, bukan Rasulullah. Ya, jadi setelah Ibrahim baru nabi yang lain dan juga orang-orang yang lain. Nah, semua dibangkitkan. Ya, kemudian nanti kondisi begitu dibangkitkan semuanya disatukan dalam satu lembah atau dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Apa itu atau di mana itu padang mahsyar? Ya, ada yang mengatakan padang mahsyar adalah bumi yang dihamparkan semuanya. Ada yang mengatakan itu tempat lain selain bumi. Wallahu a'lam. Intinya itu akan terkumpul dari Nabi Adam sampai orang terakhir di padang mahsyar. Ya. Kemudian setelah berlalu bertahun-tahun, karena kehidupan akhirat tentunya lebih daripada kehidupan dunia. Ya, lebih daripada kehidupan dunia. Ya, mereka kemudian sudah tidak mampu lagi berada di padang mahsyar. Matahari sudah dekat dengan kepala mereka, mereka tenggelam dengan keringat mereka. Ya, maka mereka berusaha untuk mencari syafaat. Ya, mencari syafaat, saling berbisik mereka. Ya, kita cari siapa yang bisa menolong kita. Mereka datang pertama kali kepada Nabiullah Adam. Ya, kemudian Adam menolaknya. Nafsi, nafsi, katanya. Sendiri-sendiri saya tidak bisa menolong kalian. Pergilah kepada Nuh, kan gitu. Wahai Nuh, engkau rasul pertama. Begitu datang kepada Nabi Nuh. Ya, tapi Nabi Nuh juga mengatakan saya tidak bisa menolong yang lain. Mereka pergi kepada Nabi Musa, mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, mereka pergi kepada Nabi Isa dan lain sebagainya. Semuanya menolak. Tidak ada yang bisa. Ya, bahkan Nabi Ibrahim beriktidat. Ya, meminta maaf tidak bisa memberi syafaat, padahal Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah karena 3 hal yang dia lakukan, 3 kedustaan yang dia lakukan. Ya, meskipun itu bukan dusta, yaitu ketika beliau mengatakan saya sakit. Ya, kemudian apa? Ketika mengatakan yang melakukan adalah berhala yang paling besar, dan yang ketiga adalah ketika mengatakan Sarah itu adalah saudaraku. Ya, ini semua kedustaan, tapi sebenarnya bukan kedustaan. Nah, Nabi Ibrahim iktidar karena hal ini. Nabi Ibrahim mengatakan tidak bisa, ya, untuk melakukan atau memberikan syafaat, karena memang syafaat itu adalah ya miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka meminta syafaat, analah, kata Rasul. Iya, saya, ini bagiannya. Datanglah Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah diucapkan di dunia. Ya, lalu Allah mengatakan, angkatlah kepalamu, mintalah pasti kamu akan diberi, ya, berilah syafaat pasti kamu diizinkan. Nah, akhirnya Rasul pun memberikan syafaat yang terbesar, syafaatul uzma, yaitu agar orang segera selesai dari padang mahsyar. Ya, mulailah setelah itu nanti ya perjalanan selanjutnya, dari mulai hisab, ya, kemudian apa? Mizan, ya, lalu apa? Ya, haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaganya Nabi, ya, dan lain sebagainya, sampai nanti pada sisi apa? Meniti sirat, ya, yaitu sebuah jembatan yang di bawahnya adalah neraka jahanam, yang ujungnya adalah surga. Ya, ujungnya adalah surga. Itu udah. Ya, kalau sudah di situ berarti udah. Kalau dia nggak selamat berarti ke neraka jahanam. Kalau selamat berarti dia menjadi penghuni surga. Ini yang harus kita yakini pada hari kiamat. Keimanan ketika setelah kematian, keimanan bahwasanya kita akan dibangkitkan, dan keimanan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Dari mulai dikumpulkan di padang mahsyar, dari mulai nanti apa? Semuanya akan dihisab. Ya, dari mulai nanti semuanya akan melewati mizan, melewati telaganya Rasulullah, melewati sirat dan lain sebagainya, sampai nanti berujung pada surga atau neraka. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, kita mengimani itu semua. Iman hari akhir jumlatan wa tafsila, beriman dengan secara global maupun secara rinci, ya, global maupun rinci. Bidayatan minal maut ila an yastaqirra ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fin nar. Dimulai dari kematian sampai seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Ya, maka setiap ada berita yang sahih tentang hal ini kita imani. Intinya hadisnya adalah minimal hasan, baru kita imani. Karena kalau sudah berkaitan dengan hari kiamat, nanti banyak hal-hal yang ya ternyata hadisnya lemah, bahkan mungkin bisa jadi palsu misalnya, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wala nasyukku fi syai'in minhu, dan kita tidak boleh meragukan sedikit pun tentang hal itu. Karena apa? Faman syakka fi syai'in minhu fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam. Barang siapa yang meragukan tentang hari kiamat, ya, apa yang akan terjadi setelah kematian dan hal-hal yang ada ya setelah dibangkitkan, maka dia dianggap sebagai kafir, murtad, keluar dari Islam. Nah, ini yang harus diyakini oleh kita. Wallahu a'lam. Dan terakhir, rukun iman yang terakhir adalah iman dengan takdir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir baik dan buruk. Ikhwas kalian, ya, untuk sebagai catatan, kalimat baik dan buruk ini ya adalah maksudnya dalam pandangan kita. Ya, jangan sampai mengatakan bahwasanya takdir Allah ada yang buruk. Dalam pandangan Allah tidak. Karena keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kenapa kok di sini dikatakan Rasul mengatakan beriman dengan takdir baik dan buruk? Maka ini kembalinya dalam pandangan manusia. Seseorang dapat uang, oh ini takdir baik, kan gitu. Tapi begitu seseorang terkena musibah, ya, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Naam dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah bisa jadi ini apa? Ya, baik. Bisa jadi ini sebagai pengangkat derajat kita,
penghapus dosa kita, dan seluruh kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang terkena musibah. Ya, maka kalimat baik dan buruk ini adalah dalam pandangan kita sebagai manusia. Kemudian ikhwah, yang catatan yang kedua, keimanan itu harus lengkap, baik dan buruk. Terkadang kita ini lebih percaya takdir baik daripada buruk. Begitu dapat hal yang baik, Masya Allah, Allah memberikan ya takdir yang baik kepada kita. Tapi begitu kita diuji dengan musibah, dengan rasa sakit, kita mengeluh, ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka keimanan itu harus lengkap dengan takdir baik dan buruk, ya. Wa ma'nahu tu'minu bi anna ma yajri fi hadzal qaum min khairin aw syarrin min kufrin wa imanin min ni'matin aw nikmatin dan lain sebagainya, ya, min rukha'in wa shiddatin maradin aw sihatin haya aw maut, kullu ma yajri fi hadzal qaum fa innahu muqaddarun wa lam yakun sadafa. Ya, yaitu kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, dari kebaikan atau keburukan, dari kekafiran atau iman, Allah beri nikmat atau ya musibah, lapang atau sempit, ya, sembuh atau sehat atau sakit, hidup atau mati, semuanya berdasarkan takdir Allah. Semuanya sudah ditentukan, bukan terjadi tiba-tiba, ya, bukan terjadi tiba-tiba, ya. Maka ikhwas sekalian, di zaman Abdullah bin Umar ada orang menganggap bahwa sesungguhnya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah unuf, katanya. Apa itu unuf? Ya, muftada'un lam yasbik annahu qudira. Bahwasanya ini adalah terjadi tiba-tiba, bukan ditakdirkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal masih ada sahabat Nabi, bahkan masih ada Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia. Makanya begitu datang orang menghadap Abdullah bin Umar, ya Abdullah, di sana ada orang-orang yang menganggap bahwasanya yang terjadi di alam ini terjadi tiba-tiba. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, fa inna Abdullah bari'um minhum. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang-orang tersebut, ya. Dan seseorang tidak akan beriman sampai meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan terjadi pasti terjadi, dan yang Allah tidak takdirkan pasti tidak akan terjadi. Ini kata Abdullah bin Umar. Maka harus kita yakini bahwa semua itu terjadi dengan kehendak dan ketentuan dari Allah. Beriman bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset, dan apa yang tidak akan menimpamu, ya, pasti tidak akan menimpamu, ya. Lihat dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa dari sebuah musibah di muka bumi ini atau di dalam diri kita, kecuali ini sudah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakan hal tersebut. Ya, inilah iman dengan takdir. Dan iman kepada takdir mencakup 4 hal. Iman kepada takdir mencakup 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah, ya, cakupan yang pertama dari takdir, al-ilmu. Bi annallaha alima kulla syai'in.
yaitu meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum terjadinya. Ya, ini yang pertama. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini Allah tahu. Ya, kita kerucutkan lagi. Yang terjadi pada diri kita Allah tahu. Lebih dikerucutkan lagi, bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita Allah tahu. Ya. Nah, ini yang pertama. Pengetahuan Allah itu luas. Bahkan Allah tahu kapan itu daun itu akan jatuh, jatuhnya di mana, jatuhnya bagaimana, Allah tahu semua itu. Jangan sampai mengatakan Allah nggak tahu. Ya. Makanya ini yang menjadikan ya Allah senantiasa membersamai kita. Ya, kalimat bahwasanya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Membersamai di sini maksudnya adalah di dalam ilmu Allah dan pengawasan Allah. Bukan berarti Allah itu menyatu dengan makhluk. Jadi Allah tahu semua kondisi kita. Ya Allah tahu masing-masing dari kita. Ini ya martabat bahwasanya yang pertama ilmu. Termasuk apa yang akan terjadi atau apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu Allah tahu. Kedua, cakupan iman kepada takdir adalah ya al-kitabah fi lauhil mahfud. Meyakini bahwasanya Allah telah menulis ya takdir di lauhul mahfud. Ya, jadi Allah menulis takdir semuanya di mana? Di lauhul mahfud. Wa hiya anna Allah kataba kulli syai'in fi lauhil mahfud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di lauhul mahfud. Fama yajri syai'un illa wa huwa maktubun fi lauhil mahfud. Ya. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali ini sudah tertulis di lauhul mahfud. Ya. Jenengan hadir di sini hari ini, pagi ini dengan duduk seperti ini semua sudah tertulis di mana? Di lauhul mahfud. Ya. Walaysa hunaka syai'un yajri wa huwa ghairu maktub. Tidak ada sesuatu yang sudah terjadi tapi ini enggak ditulis di lauhul mahfud, itu enggak mungkin. Ya, maka ya ini yang harus diperhatikan. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ya. Qala uktub, lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub. Kata pena, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Ya, maka Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya, dalam riwayat yang lain, uktub maqadiru kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Kata Allah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, riwayat yang lain, tulislah seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Nah, maka yang pertama Allah itu maha mengetahui. Yang kedua apa? Allah menulis. Martabat yang ketiga adalah ya sesuai kehendak atau Allah maha berkehendak. Masyiatullahi nafidah, bahwasanya kehendak Allah pasti terjadi. Ya. Wa hiya anna Allah subhanahu yasha'u syai'i wa yuriduhu. Fama min syai'in yahdusu illa wa qad sya'ahu Allah wa aradahu kama fi lauhil mahfud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kama 'allamahu subhanahu wa ta'ala, atau kama 'alimahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yasha'u kulli syai', berkehendak terhadap segala sesuatu, fi waqti, pada saat terjadi. Jadi Allah mengetahui atau Allah berkehendak pada saat terjadinya, itu berarti itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meyakini bahwa hal ini bukan karena kehendak Allah, yang terjadi bukan karena kehendak Allah, maka ini dianggap keluar dari Islam. Dan yang keempat, dari keimanan terhadap takdir, bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan semuanya, termasuk menciptakan takdir. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menciptakan takdir tersebut. Nah, maka ikhwah sekalian, 4 hal ini harus kita yakini dalam keimanan kita terhadap takdir. Yang pertama, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah menulis. Yang ketiga apa Pak? Semua terjadi atas kehendak Allah. Dan yang keempat, Allah lah yang menciptakan semuanya dan menciptakan takdir-takdir tersebut. Nah, ini yang harus kita yakini. Ikhlas sekalian, mungkinkah takdir berubah? Nah, ini sering terjadi perdebaran. Mungkinkah takdir berubah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menulis takdir. Yang pertama adalah takdir umri, takdir satu kali dalam umur, yaitu ketika di alam rahim. Ketika di alam rahim Allah menulis semuanya, dan ini diketahui oleh malaikat. Karena Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menulis apa? Rizkinya, ajalnya, dia bahagia atau sengsara. Kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan yang biasanya ditulis di saat malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ini takdir tahunan. Nah, apakah takdir-takdir itu bisa berubah? Jawabannya adalah yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Takdir yang mungkin berada di dalam umur kita, kalau misalnya malaikat diperintahkan oleh Allah tiupkan ruh, kemudian berikan bahwasanya umurnya dia 40 tahun. Di sisi malaikat umurnya 40 tahun ini bayi kan gitu. Tapi ternyata bayi ini menyambung tali silaturahim. Ternyata umurnya diperpanjang menjadi 50 tahun karena sebab dia menyambung silaturahim. Berarti berubah. Berarti berubah. Naam. Takdir yang seperti itu bisa berubah. Tetapi perubahan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi takdir yang berada di Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin berubah. Adapun takdir-takdir yang tadi umri atau takdir sanawi itu bisa jadi berubah. Tadi kita katakan Allah sudah menulis seorang bayi, ini kata malaikat, wahai malaikat, tiupkan dia ruh, berikan umur dia selama 40 tahun. Tapi tadi ternyata seiring perjalanan waktu dia menyambung silaturahim, ternyata umurnya diperpanjang menjadi 50 tahun. Tapi perubahan ini pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahwasanya bayi ini akan menyambung silaturahim, ini juga sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah mengatakan, "Yamhullahu ma yasha wa yusbit." Allah bisa menghapus sesuai kehendaknya dan menetapkan sesuai kehendaknya. Wa indahu ummul kitab. Tapi ingat, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin bisa berubah. Ini yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kelengkapan dari rukun iman yang keenam: iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Wallahu a'lam bishawab.
kita akan masuk ke dalam dalil-dalil dari rukun iman yang 6 dan juga nanti masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu ihsan kepada Allah, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.